Halo, saya Tia Pitiawati. Pertama kali berkenalan dengan karya Franz Kafka, yaitu sewaktu duduk di bangku kuliah. Karyanya yang pertama kali saya baca itu Die Verwandlung atau Metamorfosis. Kemudian novelnya yaitu Der Prozess atau Proses. Nah, kita tahu bahwa Franz Kafka merupakan salah satu penulis terpenting di era kesusastraan Jerman modern dan juga salah satu penulis terpenting Eropa abad 20. Dan saya senang sekali karena karya-karya Franz Kafka sudah banyak yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya sebagai seorang penerjemah tentu melihatnya dari sudut pandang penerjemahan atas salah satu novel Franz Kafka yang sudah diterjemahkan dari versi aslinya oleh Pak Sigit Susanto. Pak Sigit Susanto menurut saya sudah berhasil mentransfer ruh gaya kekuatan cerita Franz Kafka di dalam bahasa Jerman ke dalam bahasa Indonesia, dan tidak hanya karya Franz Kafka Der Prozess saja, tetapi juga karya-karya Franz Kafka yang lainnya. Terima kasih kepada Pak Sigit Susanto sehingga kami pembaca di Indonesia bisa mengenal Franz Kafka lebih dalam, karena kami membaca karya-karya Franz Kafka yang diterjemahkan langsung dari bahasa aslinya. Saya juga belajar banyak dari Pak Sigit Susanto. Terima kasih. Halo sahabat-sahabat Kafka, perkenalkan saya Ricardo Linus Mere, mahasiswa semester akhir di Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ladalaro, Maomere, Flores, NTT. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hasil pembacaan singkat saya terhadap salah satu karya Franz Kafka yang berjudul The Metamorphosis. Saya sendiri memiliki novelanya dalam edisi Inggris yang diterjemahkan dari versi aslinya oleh Ian Johnston. Di dalam The Metamorphosis, Kafka melukiskan secara ironis kehidupan absurd yang dialami oleh sang protagonis yang bernama Gregor Samsa. Di hadapan absurditas yang dialami oleh Gregor Samsa, Kafka hendak menunjukkan bagaimana manusia berjuang menghadapi dunianya yang tidak masuk akal. Gregor Samsa sebagaimana yang tersirat dalam prolog novel digambarkan sebagai manusia yang kurang beruntung yang mendapati dirinya berubah menjadi seekor serangga di suatu pagi yang celaka. Namun ia masih memiliki kesadaran, ingatan masa lalu, cita-cita, perasaan layaknya manusia. Kita tidak bisa menyebut Gregor Samsa sebagai seekor serangga dalam arti yang sesungguhnya. Kafka hendak menggambarkan tokoh Gregor ini sebagai lambang kekuatan lewat penggambaran yang ironis. Gustav Janosch menggambarkan sosok sastrawan Franz Kafka ini sebagai pribadi yang gemar menggunakan ironi dalam kata-katanya. Saya cenderung melihat karya ini dari sudut pandang teori atau juga konsep kebebasan Sartrean, di mana Gregor Samsa di hadapan absurditasnya selalu melawan, selalu menidap ketidakmampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Francis. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah. Awal mula saya mengenal Franz Kafka itu dari bukunya Pak Anton Kurnia yang berjudul Ensiklopedia Sastra Dunia yang ini. Di buku ini dijelaskan sedikit tentang biografi Franz Kafka yang ternyata juga menginspirasi Haruki Murakami untuk menulis novelnya. Selain itu, dari beberapa karya Kafka, saya juga merasa terbawa ke dalam kehidupan pribadi Franz Kafka, misal dari surat-surat Kafka untuk
novelis atau surat-surat Kafka untuk Milena. Yang saya dapatkan bacaan itu dari grup Bincang Kafka bersama Pak Sigit Susanto. Harapan saya semoga ke depan lebih banyak lagi karya-karya Kafka yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, sehingga semakin mudah juga untuk saya pribadi atau kita semua belajar atau mempelajari karya-karya Franz Kafka lebih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayahnya mengepalkan tinju dengan ekspresi penuh permusuhan, seakan-akan ingin mendorong Gregor kembali ke kamarnya, kemudian menatap ke sekeliling ruang tamu dengan tak yakin, menutup matanya dengan tangan lalu menangis. Dadanya yang kuat bergetar karena isakannya. Metamorfosis, terjemahan Sigit Susanto. Saya berkenalan dengan Franz Kafka lewat novel pendek yang mendunia ini. Apa yang menjadi pengalaman yang berkesan dengan karya ini adalah konflik, drama, dan imajinasi semua menyatu dengan padu dan membuat Kafka menjadi penulis yang membuat saya penasaran akan karya-karyanya. Lantas, apa yang akan menjadi bacaan berikut saya adalah novel proses terjemahan yang sama oleh Sigit Susanto, dan karena saya lebih menyukai cerita pendek, saya juga telah mengoleksi 2 jilid cerita pendek lengkap dari Franz Kafka. Kita lihat. Cerita-cerita yang lahir dari tangan Franz Kafka selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Keunikan gaya penulisan dan penyingkapannya terhadap kehidupan membuat kekaguman kita tak akan menemui ujung. Inilah sejumlah kecil karya-karyanya yang masuk dalam jilid 1 dan 2. Di antaranya adalah 2 parabel pendahuluan di depan hukum, pesan kekaisaran, penghakiman di koloni hukuman pembuangan, Bloomfeld si bujang tua. Juga lainnya adalah Dokter Desa, Gracchus sang pemburu, Tembok besar Cina, Penolakan, hingga Josephine sang biduan atau rakyat tikus. Sekian, salam bertemu, hormat, dan salam saya Stephen dari kota Ambon. Terima kasih.